Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ini fidyah. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah. Yaitu memberi makan, ya. Di sini jelaskan fidyatun apa? Fidyatun adalah ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Satu orang miskin itu 1 hari. Sampai kenyang, ya. Jadi jangan kasihin setengah porsi nasi kucing gitu ya, kan orang nggak kenyang, harus sampai kenyang tuh. Ustaz, saya tukang masak, pengen mastiin masakan sesuai dan terjamin rasa. Kalau puasa jadi kayak tidak bisa menjamin kualitas makanan. Jadi baiknya bagaimana ya Ustaz, khususnya menyiapkan menu untuk buka puasa? Nantikan sebentar lagi ada bahasan tentang ini ya, tentang nyicip ya. Maaf Pak Nas, kalau yang puasa Daud juga nggak bisa lagi, ya jangan dong ya, jangan ditambah-tambah Ramadannya ya. Jadi itu masuk dalam waktu yang waktu yang antara puasa sama nggak puasa gitu. Lebih baik nggak puasa, namanya juga sunnah ya. Yakni mereka mampu namun mereka dengan sangat berat, maka jika mereka berbuka mereka mengqadha atau memberi makan. Jadi ada yang atau ada yang dan, disesuaikan dengan keadaannya ya. Tapi biasanya yang paling umum adalah kalau udah fidyah nggak perlu qadha gitu. Kalau udah qadha nggak perlu fidyah gitu. Tapi untuk kondisi tertentu seperti tadi wanita yang khawatir, maka dia menyempurnakannya fidyah juga, qadha juga gitu. Catatan, barang siapa melalaikan kewajiban mengqadha puasa tanpa alasan sehingga Ramadan berikutnya tiba, maka dia tetap mengqadhanya ditambah dengan fidyah memberi makan 1 orang miskin per harinya nih. Ya, jadi untuk misalnya tahun 1 dia nggak berpuasa, harusnya kan ya dia menggantinya selama masa tahun 1 ke tahun kedua gitu kan, dia menggantinya. Tapi ternyata dia nggak mengganti nih gitu, maka dia ganti di tahun kedua ke tahun ketiga gitu, plus dia kasih fidyah. Seorang muslim yang wafat dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya mengqadha untuknya ya. Jadi kalau seandainya nanti ada seorang muslim meninggal dunia, ya misalnya suami atau istri meninggal dunia, suami tahu nih istri ini sebenarnya dia nggak puasa 2 hari 3 hari tuh gitu kan, 2 hari 3 hari, apalagi yang wanita kan udah pasti nggak puasa, udah pasti nggak bisa menggenapkan 30 hari atau 29 hari kan. Nah si suami tahu nih, kemudian istrinya meninggal dunia, maka itu menjadi utang yang harus dibayarkan oleh walinya. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh ya. Jadi barang siapa mati dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya ya. Jadi walinya berpuasa untuknya. Oke? Jadi artinya kita harus benar-benar mengaudit gitu, mengaudit diri kita. Udah berapa banyak nih nggak puasa? Memberi makan orang miskin itu berapa kali makan? Sekali makan aja. 1 kali makan itu ukuran fidyah. 1 kali satu. Sudah nggak boleh Pak menjelang Ramadan? Iya ya, nggak usah lah. Puasa sunnah ya. Maka jangan dibarangkan antara jadi misalnya nih pada saat kita Senin puasa gitu ya, Senin puasa sunnah, besoknya puasa wajib. Nah itu ya nggak diperbolehkan. Salah satu tempat-tempat yang haram berpuasa, contohnya ya, kapan berpuasa haram? Pada saat Idul Fitri ya kan, hari pertama itu 1 Syawal itu haram berpuasa. Mau dia udah puasa Daud segala macam, haram berpuasa. Idul Adha ya, Yaumun Nahar 10, 11, 12, 13 haram berpuasa gitu. Nah termasuk juga waktu-waktu yang mencurigakan gitu, atau waktu-waktu yang meragukan gitu. Waktu-waktu yang meragukan itu haram berpuasa. Termasuk 1 hari sebelum Ramadan haram. Mau dia udah biasa Senin Kamis ya nggak boleh. Rukun-rukun puasa. Nah kemarin yang saya tanya, rukun puasa ada berapa? Cuma 2. Ingat ya, rukun puasa ada 2. 1 niat, yaitu tekad hati untuk berpuasa demi menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla atau mendekatkan diri kepadanya ya, atau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Nah, ini keterangannya ya. Jadi ini tekad hati nih, tekad hati untuk berpuasa demi menjalankan perintah Allah. Jadi harus ada niat nih. Beda sama puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya, misalnya begini ya. Puasa sunnah itu pas bangun ya, pas bangun gitu. Rasulullah pernah tuh pas bangun ya, udah sholat subuh, udah zikir, pas pulang ke rumah gitu kan, mau sarapan gitu ya, nanya ke Aisyah, ya Aisyah ada makanan nggak gitu? Nggak ada ya Rasul. Oke deh kalau gitu saya puasa.
niat puasanya Rasulullah untuk puasa sunnah dimulai pada saat dia menentukan mau puasanya. Oke, tapi berbeda dengan puasa Ramadan. Nah, ini yuk kita pelajari ya. Berbeda sekali, maka hati-hati sekali nih niat dalam bulan Ramadan untuk puasa wajib, untuk puasa wajib maka niatnya di malam hari sebelum fajar. Ingat ini ya, di malam hari sebelum fajar. Oke, ya. Ustadz, bolehkah tarawih sebelum ada pengumuman pemerintah? Ikutin pemerintah aja dah, yang paling aman ya. Ikut pemerintah. Jadi untuk puasa wajib maka niatnya di malam hari. Kalau puasa sunnah tadi ya, ketika bangun pagi nggak sahur kan, nggak sahur, malamnya nggak niat gitu kan. Terus kemudian pas ngeliat loh kok nggak ada makanan, ya udah dah saya mau puasa aja dah, daripada emang nggak bisa beli makanan gitu kan, nggak dapat pahala, mendingan saya puasa dapat pahala. Untuk puasa sunnah boleh, niatnya jam 8 pagi, jam 9 pagi boleh, asalkan belum makan dan minum. Tapi untuk puasa wajib ya, khususnya puasa Ramadan, maka niatnya di malam hari sebelum fajar. Nggak boleh tuh pagi-pagi pas bangun kesiangan kan, ya gitu ya, ini udah siang gitu, terus kemudian baru mengucapkan niat. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh. Makanya malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah tuh. Ya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa tidak berniat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Hati-hati. Ini hati-hati nih. Makanya kenapa kalau kita sholat, apalagi sekarang ya, kita terawihnya itu sendiri-sendiri tuh di rumah tuh, ya. Ya, tahun lalu lah. Kalau tahun sekarang mungkin masih terawih di masjid ya, walaupun di setengah-setengahin ya, ada yang nggak dapat soft gitu ya. Biasanya kalau seandainya ada masjid ya, yang terus kemudian setelah itu ya, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus gitu ya, 3 kali. Terus kemudian setelah itu bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu ya dibaca bareng-bareng tuh. Saya niat berpuasa esok hari gitu ya, di bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Memang itu syariatnya. Jadi bukan cuma sekedar Bilal mimpin doa, tapi karena memang ada dalilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik yang juga nonton ini, malam sebelumnya itu sudah ngucapin niat terlebih dahulu baru tidur. Oke. Kalau untuk puasa sunnah ya, jika niatnya setelah sholat sunnah tarawih dan langsung sahur, apa boleh ya? Iya, boleh-boleh aja, nanti kita lihat ya sahur ya. Untuk puasa sunnah niatnya boleh di siang hari setelah fajar jika sebelumnya belum makan apapun. Berdasarkan ucapan syariah, ucapan Aisyah, suatu hari Rasulullah SAW datang padaku, beliau bersabda, ada makanan nggak? Itu kami ngejawab, ya nggak ada ya Nabi. Ya Allah, sedih banget ya. Maka beliau bersabda, kalau gitu aku puasa aja deh, gitu ya. Jadi artinya kalau puasa sunnah seperti itu ya, puasa sunnah. Oke, kemudian ya, itu tadi kan pada saat ya sebelum puasanya ya. Jadi ini fajar nih, saya gede ini fajar, ini buka nih ya kan, ini sahur, ini buka. Niatnya itu sebelumnya, niat itu sebelum. Kalau puasa sunnah boleh di tengah, tapi kalau puasa wajib sebelumnya gitu ya. Tapi hati-hati di tengah jalan gitu ya, itu kita ada aja godaan, ada aja gangguan di tengah jalan. Ngelihat ada kelapa muda gitu, es kelapa muda, saya batal nggak ya, hati-hati tuh, berarti kita niatnya udah kegeser ya, berarti nggak penuh lagi, nggak bulat lagi niatnya. Makanya bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.